Salam damai Tuhan, saudara terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Fransiskus Ransus, host YouTube channel Katolik, Biji Sesawi berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Saudara, bahasa roh merupakan sebuah karunia besar yang diberikan Allah Roh Kudus kepada saudara dan saya setelah kita menerima pencurahan Roh Kudus. Karunia ini merupakan hal yang sangat penting untuk membantu saudara dan saya bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih seumur hidup kita. Dalam video kali ini, saya hendak berbagi dua hal. Yang pertama, bagaimana kita menumbuh kembangkan bahasa baru kita, bahasa roh. Yang kedua adalah, apa saja manfaat atau kegunaan karunia bahasa roh. Saudara terkasih, sebagai bahasa baru, bahasa roh perlu kita kembangkan dari waktu ke waktu. Dan ada beberapa cara yang bisa membantu kita sehingga karunia bahasa baru kita itu bisa bertumbuh. Cara yang pertama adalah sering-seringlah kita menggunakan bahasa itu dalam interaksi pribadi kita dengan Bapa. Bahasa ini bisa juga kita kembangkan pada saat kita bepergian sendirian. Misalnya pada saat menyetir sendiri, atau mengendarai motor sendiri, atau bersepeda sendiri, atau bahkan berjalan sendirian. Kita perlu melatih sepanjang perjalanan kita. Bahasa roh kita akan bertumbuh. Ya, dari yang semula mungkin hanya satu suku kata, lalu lambat laun akan bertumbuh menjadi beberapa suku kata dan menjadi rangkaian kata-kata. Tempat terbaik untuk mengembangkan terus bahasa roh, bahasa baru kita adalah dengan cara memakainya pada saat doa di komunitas-komunitas yang terbiasa dengan semangat hidup baru di dalam roh. Saudara terkasih, apakah manfaat karunia bahasa roh? Karunia ini merupakan karunia yang tidak kecil, saudara. Dan ada begitu banyak manfaatnya yang luar biasa bagi pertumbuhan iman, harapan, dan kasih kita. Yang pertama, bahasa roh manfaatnya adalah sebagai bahasa doa. Jadi karunia bahasa roh pertama-tama merupakan karunia bahasa doa dalam roh. Artinya, bahasa yang kita pakai untuk berdoa kepada Bapa dalam pimpinan Roh Kudus sendiri adalah dengan bahasa roh. Nah, bahasa ini menjadi bahasa relasi pribadi paling agung, relasi yang paling intim antara seluruh diri kita dengan Bapa di sorga. Jadi ini adalah sebuah bahasa doa yang menurut saya paling sakral dalam relasi doa kita dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam catatan Alkitab, Rasul Paulus merupakan orang yang menggunakan bahasa ini paling banyak di antara tokoh-tokoh lain dalam Alkitab. Dan saudara bisa melihat sendiri bagaimana urapan kuasa Allah bekerja dan dimanifestasikan dalam seluruh karya pastoral, karya misi, pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus seumur hidupnya. Manfaat yang kedua, bahasa roh merupakan salah satu senjata yang bisa kita pakai untuk mengubah atmosfer hati dan pikiran kita. Pada saat-saat tertentu dalam hidup, kita kadang diliputi dengan kekacauan pikiran, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, semuanya menggempur batin kita dan membuat atmosfer iman, harapan, dan kasih kita menjadi tidak teduh. Pada momen itu, kita bisa menggunakan bahasa roh untuk menguasai keadaan itu, dan bahasa roh merupakan senjata yang cukup ampuh untuk bisa mengendalikan badai-badai yang mengamuk di dalam pikiran dan hati kita. Ketika saya mengalami kekacauan seperti itu, saya biasanya akan mengambil waktu sendiri dan lalu berdoa dalam bahasa roh. Urapan kuasa Allah
akan tercurah sehingga damai surgawi, keteduhan hati mengalir dari kedalaman hati kita. Yang ketiga, bahasa roh merupakan senjata yang bisa dipakai pada saat kita menghadapi mara bahaya. Jika ada mara bahaya yang begitu nyata mengancam keselamatan kita, bahasa roh merupakan bahasa yang bisa kita pakai untuk mengakses kuasa Allah Roh Kudus yang bertahta di kedalaman hati kita. Maka tangan Allah sendiri itu akan berkarya dan mengendalikan keadaan. Dengan cara yang ajaib, kuasa Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya. Yang keempat, bahasa roh merupakan pintu bagi karunia yang lain. Dengan kita tekun dalam bahasa roh, tekun berdoa dalam bahasa roh. Bahkan ada orang yang berdoa hingga berjam-jam dalam bahasa roh. Dengan sendirinya, dengan tentu saja kita merindukannya, akan muncul karunia-karunia lain. Yang saya alami adalah karunia sabda pengetahuan. Tuhan saat kita berdoa dalam bahasa roh akan menitipkan sebuah pesan kepada kita yang meneduhkan kita atau menguatkan iman orang lain yang menjadi tujuan dari titipan sabda pengetahuan itu. Manfaat lain dari bahasa roh adalah sebagai bagian dari doa penyembuhan kepada orang-orang sakit. Urapan melalui doa bahasa roh akan mengalirkan kuasa kesembuhan dari Allah sendiri, dari Roh Kudus yang bertahta di dalam kedalaman hati kita, dan akan termanifestasi keluar dan menjamah orang yang kita doakan. Bahasa roh memampukan kita untuk mengakses daya Roh Kudus yang berada di kedalaman hati kita dan ada di dalam diri orang yang kita doakan, sehingga kuasa Roh Kudus itu akan bekerja mulai dari level roh pada diri orang yang kita doakan dan perlahan-lahan akan termanifestasi dalam kesembuhan fisik. Meskipun saudara, dalam pelayanan doa penyembuhan, biasanya kita menggunakan doa perintah, yaitu kita melepaskan kuasa iman dalam nama Yesus untuk menyingkirkan akar-akar penyakit itu, terutama jika itu berasal atau disebabkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Manfaat terakhir dari bahasa roh yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai bahasa penyembahan Allah dalam roh dan kebenaran. Di dalam Alkitab disebutkan, hendaklah kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran secara nyata dapat kita lakukan dengan bahasa roh yang diberikan oleh Allah sendiri kepada kita. Karena itu, saudara, saat bahasa roh kita berkembang dan menjadi singing in the spirit atau senandung roh, nyanyian dalam bahasa roh, itu menjadi pujian penyembahan kita kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Ada begitu banyak orang yang mengalami urapan kuasa cinta kasih Allah yang menjamah jiwa raga mereka. Itu pula yang saya alami, saudara, ketika melakukan nyanyian dalam bahasa roh, senandung roh, seluruh jiwa raga saya seolah-olah leleh dalam urapan cinta kasih Allah. Saya merasakan diri saya seluruhnya diliputi dengan damai sukacita dari Bapa di sorga, dan tidak dapat dijelaskan. Pada saat itu kita mengalami sendiri betapa luar biasa kasih Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Itu adalah manfaat karunia bahasa roh. Semoga saudara terus berkembang dalam bahasa ini dan terus memakainya untuk pertumbuhan iman, harapan, dan kasih saudara seumur hidup. Akhirnya semoga video ini memberkati dan menyemangati saudara untuk terus menempuh perjalanan iman kita mencapai persatuan cinta kasih
dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai jumpa pada video berikutnya.